الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين أجمعين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى حضرة الشيخ أبي حسن علي الشاذلي. وإلى حضرة سيدنا عبد السلام. وإلى حضرة الشيخ عبد العظيم المنذري. ثم إلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي. وإلى حضرة الشيخ النووي البنداني رضي الله عنه. ثم إلى حضرة أولياء تسع في الجميع وسائر الأولياء من الأعاجم والأعارب. ثم إلى حضرة أولياء في هذه القرية. ثم إلى حضرة بحار سود الشراط وجلالي. ثم إلى حضرة بشيخ المدرسة. وإلى حضرة أولي الألباب قدرون. ثم إلى حضرة بهتم قلوب. ثم إلى حضرة أحمد إسكا الخافض سرنجري. ثم إلى حضرة أسرار الإساقي قدندين. ثم إلى حضرة جميع أهل قبورنا وجميع أهل قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab al-hadi asyara kang kaping 11 iku fi fadilatil masajidi ing dalem nerangake kautamaane pira-pira masjid. Ing dalem nerangake kautamaane pira-pira masjid. Qala musdawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saben-saben wong mukmin ketika kita masuk ke masjid ya kita merasa bahwa kita memiliki masjid itu. Kira-kira awake dhewe ngono bisa ngono ora? Seolah-olah kita itu kalau masuk ke masjid itu seolah-olah kita sudah terbiasa, tidak terasa asing bahwa ini adalah tempatku. Tapi nanti di perkembangan zaman nanti ada masjid kubu sebelah itu kita yang merasa tidak nyaman. Kalau di situ nanti dipal nanti apa, ketika kita ada duduk di situ ya nanti disapu-sapu kayak mepet-mepet kita kayak termasuk hadis ini atau tidak ya. Pokoknya secara garis besar bahwa al-masjid itu baitul mu'minin, bahwa ketika kita masuk ke masjid melakukan sholat dan ibadah yang lain mungkin yaitu kita merasa bahwa itu adalah tidak ada hal-hal sing ora patek seneng. Terkadang orang sing rada peka iki apa? Cara sensitif atau peka atau apa itu. Ketika masuk ke masjid itu ada merasakan nyaman, ada yang merasakan tidak itu ada. Tapi ini sudah
lain lagi. Mungkin pembangunan masjid itu ada hal-hal yang kurang enak, itu ada tanah masih konflik dan lain sebagainya. Itu terkadang uang sing peka ngono kuwi mau jan yo ngerti. Ketika masuk ke masjid itu tidak terasa nyaman, tidak terasa adem, tidak merasa enak itu ada. Tapi itu sudah di lain bahasan. Kalau secara fikihnya, pokoknya secara manusiawinya yaitu bahwa masjid adalah rumah setiap orang Islam, orang yang beriman. Terus waqala lan wis dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh ar-rajula ing wong lanang mulazimal masjidi kang netepi masjid, fashhadu mongko neksenana sira kabeh lahu maring rajul kuwi mau bil imani kelawan iman. Ketika kita semuanya, ketika kamu semuanya melihat seseorang itu tetap di masjid, selalu ada di masjid, itu katakanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Mulaziman. Ini kata mulazim itu bukan berarti dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi neng masjid, wae netepi neng masjid, wae itu tidak ya. Kalau di bawahnya ini, orang tersebut hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Walaupun nanti keluar masjid untuk kegiatan duniawi, mungkin duniawi, yumbuh kerja, nyambut gawe dan lain sebagainya, itu hatinya itu ada keterkaitan dengan masjid. Suatu waktu nanti aku kesini lagi. Bukan kalau memang orang tersebut dari pagi sampai sore orangnya di masjid, terus itu ya netepin yang masjid, tapi pengertiannya nanti jangan seperti itu toh. Ya. Kita katakanlah kita pas hari Jumat awake dhewe arep mangkat kerja. Awake dhewe wis siap-siap mangkat kerja jam 6 atau jam setengah 8 itu siap-siap. Nanti ketika kita berangkat kerja di sana nanti kan ada tempat mandi dan sebagainya. Mandi, wudu untuk membersihkan badan. Itu kita bawa sabun. Nanti pakaiannya ya yang sesuai dengan Jumatan untuk sholat Jumat. Nanti juga bawa bajis, biasanya orang bawa bajis. Itu juga termasuk atau tidaknya kira-kira. Jadi ketika kita berangkat nyambut gawe itu memang sudah persiapan nanti untuk sholat Jumat di masjid terdekat tempat kita kerja. Lah ngono kuwi termasuk. Nah menurutku pribadi yang semacam itu adalah juga termasuk mulazimal masjid. Karena apa? Yang dianti-anti selain hari Jumat pun juga begitu. Ketika kita istilah tempat kerja kita jauh dari masjid, pakaiannya biasanya ya kaos atau cekak dan persiapan sederhana. Tetapi ketika dekat dengan masjid, sholatnya di masjid itu pakaiannya nanti beda dengan pengarep-arep, artinya memang harap, dengan ada harapan nanti sholatnya di masjid itu ya termasuk mulazimal masjid. Kalau saya pribadi bisa dikatakan mulazimal masjid. Kira-kira kita bisa begitu, Bro? Ketika kita keluar dari masjid, kita ya nanti akan berharap bisa masuk masjid lagi. Ketika kita sudah berada di dalam masjid, kita ya sesuai dengan kebutuhan yang ada di masjid. Kebutuhan yang ada di masjid kira-kira hanya berapa menit? 10 menit, berapa jam? Paling banter kalau Jumatan itu ya setengah jam ya.
sak jam kurang seperempat. Nah, hal-hal yang demikian itu mulazimal masjid, orang-orang yang semacam ini ya orang-orang istimewa, memang hatinya selalu kantil dengan masjid atau ngadatake ning masjid. Ke masjid ini kira-kira jenengane adat itu bisa berjalan, kalau hanya 1 bulan itu sudah bisa dikatakan adat udah. Wong kuwi wis adate ning masjid. Ning nggak sesasi. Ngono kuwi wis bisa dikatakan ngadatake belum? Membiasakan ke masjid atau belum? Dereng ya, tetap dereng. Lah mengatakan biasane wong kuwi encan ning masjid niku biasa mengadatake adat lho apa jenenge. Membiasakan umume wong kuwi iki wis ning masjid. Lah dikatakan umume wong kuwi iki ning masjid kuwi nak sesasi ya belum bisa dikatakan membiasakan. Tapi nanti kalau memang ke depan memang orang tersebut memang membiasakan ke masjid ya nanti bisa dikatakan adate wong kuwi, biasane wong kuwi ya ning masjid. Selanjutnya terus nak wong sing netepi ngono kuwi mau ning masjid fasyhadu lahu bil iman. Kuwi wis wong ngono kuwi katakanlah orang-orang yang beriman. Lah sholat duhur orang tersebut, orang asing, sholat di masjid itu. Di CCTV itu kelihatan. Tapi pada akhirnya mencari celah untuk mengambil kotak amal. Itu ya sangat sulit. Harus dicurigai wis berkali-kali sholat duhur di situ. Mungkin orang sedang apa, musafir atau apa, lewat terus mampir di masjid itu melakukan sholat, macam pada akhirnya mengambil uang kotak. Nah itu ya piye ngarani. Padahal nak wong mulaziman itu sampai berapa bulan, tapi nak ngono kuwi mau belum termasuk mulaziman ono tujuan tertentu. Fasyad ketika ada orang yang itu tadi, orang yang menutupi masjid, ngono kuwi wis bisa dikatakan ya orang yang beriman. Terus waqala lan usdewa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge iku takallama omong-omongan sapa man bikalami dunya kelawan omong-omongan dunya fil masjid ing dalem masjid ahbata mongko nglebur sapa Allah amalahu ing amale man arba'ina ing mangsa 40 apane sanatan taune. Ini sangat penting. Kita masuk ke masjid dalam kondisi apa, malah omong-omongan tentang duniawi, sehingga Allah akan menghapus amalnya orang tersebut mongso 40 tahun. Nah umurnya 40 tahun ngomong-omongan di masjid tentang dunia ya biar. Nah hal-hal yang semacam ini ya kita hati-hati, bukan berarti nanti secara apa namanya, kalau disarahnya ini ya sangat apa, ya sangat iya namanya, sangat ruwet, sangat banyak, sangat panjang. Terus termasuk yang semacam ini di masjid adalah membiasakan bersuara keras. Bersuara keras ya, nah dan ya tetap ento ya. Termasuk suara keras, terus ada padu, ada omong-omongan sing logo, terus omong-omongan intinya sing orang bermanfaat di masjid itu tidak boleh. Intinya tidak boleh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi ini secara garis besar saja bahwa ya gue mau ketika kita membicarakan hal duniawi, murni duniawi, maka Allah akhbatallahu amalahu arba'in
Masyarakat. Ini kita ya hati-hati. Ketika kita masuk di masjid, usahakan cara jejer ya aja kanca sing fair. Berarti nek kanca ning fair mlebu ning masjid ya iso omong aneh ya. Tekan ngendi-ngendi. Ketika kita nang fair padha ngertine niki ya wis biasa langsung iktikaf. Tetapi nanti fair yang satu tahu, yang satu belum tahu, nanti ya malah warna-warna, jabil-jabilan dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi ketika di masjid itu membahas suatu apa yang katakanlah membahas pengajian atau pembangunan itu kan di situ ada perdebatan ya. Upama bangun masjid itu kan yang satu pilih gambar ini, yang satu pilih gambar ini. Ketika mencocokkan gambar istilah rodok padu ngono kae, itu kalau itu masih dalam standar kebaikan, tidak sampai nglarakake atine sing musyawirin kuwi mau, sing musyawarah kuwi mau, itu ya ndak apa-apa. Tapi nanti kalau sampai menyakiti hati, sampai ada yang mutung, ada yang apa itu yang tidak boleh. Lah nek sing musyawirin nak ngene iki padha ngertine, ini adalah bahasan untuk kebaikan masjid, kebaikan kita semua. Itu saya kira ya tidak akan sampai kata-kata yang menyakitkan itu terlontar dari mulut seseorang. Sehingga walaupun ngeyelo ana sing ngalah. Kan yo ada tuh ya semacam itu. Ana sing mutung dan lain sebagainya. Termasuk apa njur ora tau nang masjid ndak. Ketika kita nang masjid kita ya biasa. Ketika kita ke masjid itu tidak ada di dalam hati tidak ada ganjalan apa kita ke masjid ya tetap karena Allah Ta'ala. Kalau ternyata ada udzur kita tidak bisa ke masjid, itu ya memang karena ada udzur, bukan berarti nanti ada ganjaran kepada seseorang, itu tidak. Terus waqala lan wasdawuh sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata satamane malaikat itu iku yatakarrahuna padha sengit sapa malaikat minal mutakallimina saking wong-wong kang padha omong-omongan ya sapa man ya sapa wong minal mutakallimina niki mutakallimin ya wong kang ngomong fil masjidi ing dalem masjid fil masjidi ing dalem masjid bi kalamil lagwi kelawan omong-omongan lelahan sing ora ana gunane wal juri lan lacut. Ya termasuk omong-omongan yang tidak ada gunanya. Wa qala lan wasdawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarul biqai utawi luweh ala-alane tanah iku aswaquha pira-pira pasare biqa. Wa khairul biqai lan luweh bagus-baguse tanah iku masajiduha pira-pira seneng kono ya jan digawe masjid ana masjid. Sak ala-alane tanah ya kuwi sing digawe pasar. Ya ana pasar kebanyakan pasar ya wis ngono kae. Saling apus-apusan ya sering jarine dan lain sebagainya. Akeh mbaburi, akeh ngapusine, akeh curange. Cara nyang-nyangan ngono kaya wis wallahu alam. Tetapi nanti kalau jual belinya secara baik-baik itu ya 1-2 diantaranya ratusan penjual itu ya mungkin ada yang baik. Terus waqala lan wasdawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala nalikane mlebu sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh al masjid ing dalem masjid, fala yajlis mongko aja lungguh sapa ahad
hatta yusolliya sehingga ngelakoni sholat sapa ahad rakaataini ing sholat 2 rakaat. Ketika kita masuk ke masjid jangan sampai duduk dulu sehingga kita melakukan sholat 2 rakaat. Kalau di fikih itu sholatnya namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini secara secara otomatis kadang ya, terkadang kita mau masuk ke masjid itu sudah waktunya sholat berjamaah dilakukan. Umpama sholat maghrib lah, kita datangnya pas sholat itu sedang dikerjakan, imam Allahu Akbar atau mungkin imam sudah membaca Al-Fatihah, kita baru masuk ke masjid. Nah, terkadang sebagian ulama itu bisa mengatakan kuwi wis termasuk sholat tahiyatul masjid. Otomatis kita melakukan sholat fardunya itu jelas melakukan sholat fardu. Lihat otomatisnya sholat sunnahnya itu karena kita sampai ke masjid tidak duduk langsung melakukan sholat, otomatisnya sudah termasuk sholat tahiyatul masjid. Enak ra kuwi. Nek nak teko yo aja disengaja mepet. Wah, iki nak teko tak mepet sisan sholat 1 mendapat 2 ganjaran. Ngono kuwi ya diniati. Ngono kuwi ya nek ora ngerti ya salate ya entuk fardhu tok. Nek wis ngerti ya entuk loro-lorone. Kesulitan. Ya sampe dhewe ya kalah karo wong alim kuwi mah. Kalah karo wong alim. Turu kita niati dengan baik, ya Allah Gusti aku turu jam 09.00 mbok jam 8 mbok apa tak nikmati Gusti Allah. Turu kan ya nikmati Gusti Allah. Tak iso menikmati nikmate Gusti Allah sing dipareke karo aku niat turu. Les ngono ki ya wis mosok iso tangi gase engko melakukan sholat tahajud dan lain sebagainya. Ngono ki ya diniati dengan baik ya ana ganjarane nek awake dhewe ya wis teko ngrengkul macal kemul beres. Hal-hal yang semacam itu ya kita ya mau kita kalah karo wong alim dalam urusan ganjaran. Terus maqala lan usdawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtafaat nah cara apa namanya antara bacaan waqaf dan wasol. Irtafaat nak dibaca waqaf itu irtafaat, tapi kalau dibaca wasol adalah irtafaatil masajidu. Ini dalam apa namanya sering ya dalam surat Al-Fatihah. Terkadang imam masjid, imam mushola atau imam apa itu membaca surat Al-Fatihah itu kadang dibaca waqaf, nanti prakteknya wasol. Itu sulit juga. Membedakan antara hamzah kotok dan hamzah wasol itu nah orang ngaji tenanan ya kesulitan. Ngaji itu kadang ya memang harus pakai pen dan buku, pakai kolam dan kitab itu. Makanya ketika ngaji membedakan antara hamzah wasol itu ini, hamzah kotok itu ini. Kalau hamzah wasol dalam surat Al-Fatihah itu ya ada, katakanlah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau dilanjut ya sangat sulit. Terus Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim, contoh 2 ayat itu. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. A dalam lafal Ar-Rahmanirrahim, dalam lafal Ar-Rahman itu adalah hamzahnya hamzah wasol. Jadi ketika kita membaca wasol ya hilang. Tidak boleh kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Wih, nak kanggone wong ngerti wis dalam hati makmum dalam hati sing ngerti memang hatinya ya tetep guyu. Iki diwaca piye arep diwaca wasol apa waqaf. Kesulitan. Boleh kok enggak cara ngarep meneh Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim.
Nah, hal-hal yang semacam itu ya ora membidangi apa mempelajari hal-hal yang semacam itu ya kita kesulitan. Tetapi kita karena orang awam menghormati imam kulah yang terbaik di antara kita ya diam saja. Engko nabi wele ndak jadi mati. Lah hal yang semacam itu. Mas, ya wallahu alam. Tapi imam itu memang harus apa namanya? Kalau imam kalau dihentikan Kanjeng Nabi itu seorang imam yang di hadisnya dari An Abi Mas'ud Al-Ansori ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Seorang imam itu orang yang terbaik dalam membaca Al-Qur'an. Semua Al-Qur'an terbaik. Lah terbaik itu sing nilai iki sapa? Nanti masyarakat bisa tahu. Masyarakat kemungkinan yo aku pilih iki. Tetapi dalam ilmiah yang terbaik adalah pasti ada yang tahu. Terus wa ingkanu fil qiraati sawaan. Nah ana wong loro kok wong telu kuwi baik dalam pembacaannya ki sama bagusnya. Maka yang lebih alim dalam masalah sunnah, dalam ilmu sunnah. Lah nek sunnah tentang hadis tentang anu ki yo padha wa ingkanu fis sunnati sawaan wa aqdamuhum hijratan. Kalau dari zamannya Kanjeng Nabi yang lebih dahulu hijrahnya itu siapa? Terus wa ingkanu fil hijrati sawaan wa aqdamuhum silman. Apabila hijrah kuwi mau bareng, ya mlebune Islam kuwi sing nanti dipilih yang lebih dahulu. Atau fi riwayatin dari riwayat yang lain itu adalah sinan. Umure sing luwih tuwa sing ndi. Lah kuwi mau iki dalam sisi ini ya. Dalam sisi ini imam yang kita pilih adalah orang yang terbaik dalam membaca Al-Qur'an. Terus kalau itu nanti sama, nanti ilmu hadisnya tentang sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi yang lebih alim siapa. Terus nanti yaitu kok podo nanti hijrahnya yang lebih dahulu siapa nanti itu ya kok isa podo juga maka mlebu Islame atau luweh tuwa endi. Tapi nanti kalau di dalam ilmu fikih ada tambahan lagi fa'af qahuhum luweh pinter-pintere dalam ilmu fikih selain kita selain yang terbaik dalam membaca Al-Qur'an itu juga terbaik dalam ilmu fikih karena sholat itu tidak lepas dari ilmu fikih. Takbiratul ihram itu hukumnya apa? Termasuk rukun atau syarat itu ya kita tahu. Terus bacaannya dan lain sebagainya itu juga tahu. Fa'afqahu yang lebih alim dalam ilmu fikih. Lah yang ternyata kalau ada seseorang itu memenuhi kriteria tersebut, yo aja nolak. Ini dalam rangka untuk kebaikan bersama. Jadi ngono kuwi ya ora istilahnya apa ya? Kalau di kalangan kita itu bukan nanti yang mbahne sing wakaf masjid itu ndak masuk itu. Iki mbahne iki sing wakaf tanah masjid iki putune iki dadi imam. Lah anak putune kuwi anake atau putune atau buyute memang memenuhi kriteria tersebut. Jan wong yo pinter maca Al-Qur'an. Hadis ya pinter, fikih ya pinter, kuwi memang idealnya memang begitu. Tetapi nak paham ngene iki kabeh yang merasa mbahne sing wakaf masjid kuwi ya dengan sendirinya dengan lilo legawanya diimami oleh orang lain yang punya kriteria tersebut. Kira-kira ngono kuwi bisa memasyarakatkan atau tidak kira-kira awake dhewe. Karena ini wae mbahku, tanah mbahku, sembangun mbahku, kudu aku sing dadi imam, enggak begitu. Ya. Yang menjadi imam itu satu apa tadi?
yang lebih bagus dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya yang lebih alim dalam ilmu hadis. Terus selanjutnya yang lebih dulu hijrah dalam hadis tersebut. Setelah itu yang lebih dahulu masuk Islamnya. Terus yang selanjutnya yang lebih tua. Nah terus dalam fikih mau yang lebih alim dalam ilmu fikih. Dan ngene iki dalam musyawarah ini bisa disampaikan dalam pemilihan seorang imam. Ini nanti masyarakat ya tidak memandang bahwa ini adalah wakofani mbahku, ini yang membangun adalah bapakku dan lain sebagainya, itu ya runtuh. Terkadang ya memang Gusti Allah iki gawe menungso, menciptakan menungso itu terkadang ya seorang putra kiai ngono iki delalah ya ora dipondokke, ora belajar ngajekke, delalah ngono iki ya delalah. Terkadang wong sing merasa wong ora ngerti, aku merasa ora ngerti alif bengkong, anakku tak pondokne ngerti alif bengkong ngono iki ya njur ngerti. Lah ideale seorang kiai masjid lho, kiai apa kuwi nek duwe anak memang sing diandalke iki ya jan anak lanang. Anak lanang iki harapane anak lanang iki ya tenanan. Cara aku ya menune marang Gusti Allah ya muga-muga duwe anak lanang. Tapi dia wallahu alam anakku loro dapat kabeh. Tapi aku tidak kecewa punya anak wedok itu ya enggak kecewa. Sangat bersyukur dikai anak itu. Karena anak lanang itu biasanya itu lebih pokoknya anak lanang lebih baik. Tapi anak wedok itu ya bisa lebih dididik dengan semaksimal mungkin ya akan membahagiakan bagi orang tua. Irtafaat, tekan ngerti. Irtafaat bakal munggah, irtafaat munggah apa al-masajid biro-biro masjid sakiyatan khale wadul min ahliha saking krana ahline masjid. Alladzina yaiku wong-wong yatakallamu nakang padha omong-omongan sapa alladzina fiha ing dalem masjid bi kalamid dunya kelawan omong-omongan dunya. Fatas taqbiluha mongko mapak ing masjid sapa al malaikatu malaikat fatakulu mongko ngendika sapa malaikat irji'i baliya sira Fakot ba'asna mongko teman-teman kautus sapa ingsun bihalakihim kelawan rusak alami. Ini ya rada berbahaya. Ini ya berbahaya yang tadi omong-omongan yang berurusan dengan dunia, maka Allah akan menghapus amal kita selama 40 tahun. Terus yang ini ketika omong-omongan tentang dunia, maka malaikat akan merusak orang tersebut. Merusak, cara ngerusak ya wallahu alam, cara ngerusak apa nih, yang berbentuk apa kita enggak tahu, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين